Halo adik-adik mahasiswa, pada video kali ini kita akan berlatih membuat alur tujuan pembelajaran yang memuat komponen-komponen ATP. Seperti pada video sebelumnya, kita tahu bahwa komponen-komponen ATP terdiri dari tiga. Yang pertama adalah aksi atau kompetensi, yang kedua adalah konten, dan yang ketiga adalah variasi. Nah, di sini bisa Anda lihat, saya sudah membuatkan contoh alur tujuan pembelajaran. Pada bagian awal, di sini terdapat identitas. Identitas berupa satuan pendidikan, mata pelajaran, fase yang diampu atau kelas, elemen atau domain yang dipilih. Di sini saya memberikan contoh domain untuk pemahaman IPA. Kemudian, Anda bisa memindahkan capaian pembelajaran yang sudah Anda sediakan ke dalam tabel ini. Capaian pembelajaran ini sesuai dengan keputusan BSKAP nomor 032-H-KR-2024. Di sini Anda bisa memindahkan atau melakukan copy paste ke dalam tabel ini. Kemudian, Anda bisa membuat tabel dengan 3 kolom sebagai berikut. Yang pertama adalah materi, yang kedua adalah tujuan pembelajaran sederhana yang diuraikan dari capaian pembelajaran sebelumnya, dan juga tujuan pembelajaran yang memuat aksi, konten, dan variasi. Nah, bisa Anda lihat pada capaian pembelajaran, di sini ada beberapa materi. Misalkan, proses identifikasi makhluk hidup sesuai dengan karakteristiknya. Nah, ketika Anda menemukan materi tersebut, silakan dipindahkan ke dalam tabel ini. Selanjutnya, dari materi ini Anda bisa menentukan tujuan pembelajaran sederhana. Di sini saya menuliskan keterampilan yang nantinya akan dicapai oleh peserta didik, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi makhluk hidup sesuai dengan karakteristiknya. Dari sini Anda bisa menambahkan komponen-komponen ATP, aksi, konten, dan variasi. Aksi di sini menunjukkan keterampilan. Kemudian, makhluk hidup sesuai karakteristiknya adalah konten. Kemudian melalui diskusi di sini adalah variasi. Dan jangan lupa ditambahkan untuk dimensi profil pelajar Pancasila. Yang perlu diingat, dimensi profil pelajar Pancasila tidak harus Anda masukkan semuanya. Anda cukup memilih mana yang sesuai dengan tujuan pembelajaran Anda buat. Kemudian untuk materi yang kedua, sifat dan karakteristik zat, Anda bisa menentukan tujuan pembelajaran sederhana, kemudian tujuan pembelajaran yang sesuai dengan 3 komponen ATP. Nah, selanjutnya Anda bisa menuliskan materi yang tertulis pada CP ke dalam tabel ini sampai dengan selesai. Perlu Anda ingat bahwa aksi atau kompetensi adalah kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau kemampuan yang dapat didemonstrasikan. Kemudian, konten adalah materi yang dipelajari oleh siswa, sedangkan variasi luaran yang dihasilkan atau keterampilan berpikir yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk mencapai tujuan. Nah, dari sini Anda sudah memahami. Selanjutnya, jika Anda sudah memahami,
bagaimana membuat ATP dari TP yang sudah ada. Nah, dari TP-TP yang tadi sudah dibuat, silahkan dirangkai kalimat-kalimat tersebut menjadi ATP dengan memasukkan unsur ruang lingkup materi, alokasi waktu, serta karakteristik spesifik sekolah. Nah, di sini Anda bisa membuat tabel untuk alur tujuan pembelajaran atau ATP, kemudian topik yang sudah disusun beralur, kemudian inti materi atau konten, keterampilan atau kompetensi, berapa perkiraan jumlah jam pelajaran, dan juga apa dimensi profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir adalah karakteristik atau potensi sekolah terkait topik. Dari tujuan pembelajaran yang tadi sudah Anda tulis sebelumnya, maka silakan disusun berdasarkan materi yang esensial, sehingga diperoleh urutan sebagai berikut. Nah, di sini bisa Anda lihat contohnya. Kemudian, untuk inti materi atau konten, apa saja materi yang ada dalam ATP ini, silakan Anda tuliskan di sebelah sini. Kemudian keterampilan atau kompetensi apa saja yang nanti akan dicapai oleh siswa. Kemudian untuk alur tujuan pembelajaran ini, kira-kira untuk materi ini bisa diselesaikan dalam waktu berapa JP? Di sini saya contohkan 2 JP. Lalu dimensi profil pelajar Pancasila yang muncul apa? Yang sesuai dengan ATP ini adalah mandiri dan bernalar kritis. Kemudian untuk karakteristik atau potensi sekolah terkait topik, Anda bisa memanfaatkan lingkungan sekolah atau laboratorium. Di sini Anda bisa melanjutkan contoh yang sudah saya berikan. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya, silahkan Anda cek kembali tugas yang Anda buat pada pertemuan sebelumnya. Apakah ATP yang dibuat sudah mencerminkan komponen-komponen ATP ataukah belum? Apabila belum, maka silahkan Anda menyesuaikan dan merevisi kembali alur tujuan pembelajaran yang Anda buat sesuai dengan contoh yang sudah saya berikan. Selamat berlatih, selamat mencoba. Jangan lupa tetap semangat. Terima kasih.